Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah SWT merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Tafsiri Kalimatit Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di halaman 14 baris yang terakhir, wa hiya annahum yudhiruna al-islama min ajli an ya'isu ma'al muslimin wa yuhafidhu ala dimaihim wa amwalihim. Orang-orang munafik mereka memperlihatkan keislaman, mau mengucapkan dua kalimat syahadat agar mereka bisa eksis, bisa hidup normal di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga darah dan harta mereka terjaga ya. Karena orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, harta dan darahnya tidak boleh diganggu. Dan Rasulullah SAW tidak mengetahui hakikat mereka kecuali yang nampak di mata saja. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Beliau tidak mengetahui isi hati manusia kecuali hanya Allah saja, kecuali Allah memberitahukannya. Maka demikianlah Islam. Barang siapa yang memperlihatkan Islam, maka kita wajib menerimanya. Adapun urusannya serahkan kepada Allah ya, hatta yudhiro minhu ma yukhalifuhu dhahirahu, kecuali setelah jelas ya penyelisihan dia terhadap Islam, baru kemudian kita mengambil sikap ya. Dan mereka orang-orang munafik tidak berkeberatan ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Mereka bersaksi ya, mereka bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW ya membawa risalah ya. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, idza ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada kalian orang-orang munafik ya, mereka akan mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Dan Allah mengetahui ya, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik ya, mereka adalah orang-orang yang sangat pendusta. Ittakhadhu aimanahum junnatan ya, mereka menjadikan sumpah-sumpah yang mereka katakan sebagai perisai, sebagai pelindung, sebagai topeng ya, untuk menyelamatkan harta dan darah mereka ya. Junnatun ya, yang disebutkan dalam Al-Munafikun ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yakni sutratun yastatiruna biha ya, yaitu kedok ya, kedok yang dijadikan mereka untuk menutupi hakikat yang sebenarnya. Fal munafiquna dakhulul fil Islam ya, orang-orang munafik mereka menyatakan diri mereka masuk ke dalam Islam. Lamma ra'au quwwatal muslimin dhahiran, yaitu ketika melihat kaum muslimin dalam keadaan kuat ya, mereka akan masuk ke dalam Islam. Wa baqau alal kufri batinan ya, akan tetapi pada hakikatnya mereka berada di atas kekufuran ya, batin mereka tidak beriman. Wal iyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah dari karakter orang-orang munafik. Walidzalika ja'alahumullahu fi darkil asfali. Oleh karena itu Allah siksa mereka, Allah azab mereka karena kemunafikannya ya. Allah tempatkan mereka di tempat yang paling bawah, yang paling dasar, di dalam neraka. Tahtal musyrikina, tempat mereka di bawah orang-orang musyrik ya. Abadatul ausan ya, orang-orang munafik ya, tempatnya itu di bawah orang-orang musyrik, di bawah penyembah berhala. Tahtal malahida, di bawah orang-orang ateis, di bawah orang-orang kafir. Li adimi jurmihim wa khadda'ihim wa mukrihim wa makrihim ya, karena kejahatan mereka yang sangat besar ya, dosa mereka yang sangat besar, tipu daya mereka yang sangat berbahaya, dan makar mereka kepada kaum muslimin ya. Jadi meskipun mereka secara lahiriah
muslim, ketika mereka mati kita menyolatkannya, ya, akan tetapi Allah Maha tahu, ya, sifat kemunafikan mereka, ya, batin mereka tidak beriman, Allah siksa mereka, yaitu ditempatkan di dalam dasar neraka yang paling bawah, ya. Allah kabarkan melalui ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-9, yukhadi'unallaha, mereka orang-orang munafik menipu Allah, walladzina amanu, menipu orang-orang yang bertauhid, wa ma yakhda'una, sebenarnya mereka tidak menipu illa anfusahum, kecuali menipu diri-diri mereka sendiri, wa ma yash'uruna, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin Allah ditipu? Karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam isi hati mereka. Mungkin orang-orang beriman tidak tahu. Mungkin orang-orang beriman berhasil mereka tipu, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia. Fal munafiqu yaqulu la ilaha illallah. Orang-orang munafik ketika diperintah Nabi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mau mengucapkannya, ya. Tetapi apa yang terjadi? Wa huwa fi darkil asfali minan nar. Pada akhirnya, pada ujungnya mereka ditempatkan oleh Allah SWT di tempat yang paling bawah di dalam neraka, ya. Padahal orang-orang munafik tahu, karena mereka adalah orang-orang yang berbahasa Arab, ya. Mereka tahu arti dari kalimat la ilaha illallah, ya. Berarti apa? Berarti sekedar mengucapkan dan memahami maknanya saja belumlah cukup. Buktinya apa? Orang-orang munafik, ya, mereka juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka juga memahami maknanya, ya. Fa kaifa taquluna inna la ilaha illallah yakfi mujarradu talaffudzi biha, ya. Kalau orang munafik saja mereka mengucapkan kalimat la ilallah, memahami kalimat la ilallah, ya, Allah siksa mereka, diletakkan di dalam dasar neraka. Apalagi orang yang hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja tanpa mengetahui maknanya, ya, tentunya memiliki peluang yang sama seperti orang-orang munafik, ya, yaitu tidak akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Wa haula'i al-munafiquna fi daril asfali minan nar. Bahkan orang-orang munafik, ya, sudah dijanjikan oleh Allah SWT, ya, akan ditempatkan di dalam dasar neraka yang paling bawah, ya. Wa hum yaquluna la ilaha illallah. Padahal mereka juga mengucapkan kalimat la ilallah, ya. Padahal anna mujarradan natki biha la yakfi illa bi i'tiqadi qalbi wa amalil jawari. Menunjukkan bahwasanya hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja tidak akan mencukupi, kecuali ia harus meyakininya dan mempraktekannya dengan amalan-amalan anggota tubuh, ya, harus dibuktikan, ya, harus dibuktikan dengan amalan-amalan jawari, ya. Ini juga menjadi bantahan kelompok orang-orang Murji'ah, ya, yang mereka berdalil dengan hadis Nabi yang sahih, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang telah mengucapkan kalimat la ilallah pasti masuk surga, ya. Adapun amalan itu hanya penyempurna saja. Amalan itu tidak wajib. Maka terbantahkanlah, ya, dengan ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Munafikun dan juga dalam surat Al-Baqarah tentang nasib orang-orang munafik, ya. Mereka juga mengucapkan kalimat la ilallah, mereka memahami kalimat la ilallah, namun mereka tidak mengamalkannya, ya. Kemudian selanjutnya di halaman yang ke-16, ma'a kaunihim yusalluna wa yatasaddaquna, ya. Bahkan keadaan orang-orang munafik, ya, karena mereka memperlihatkan Islam secara lahiriah, mereka buktikan dengan sholat berjamaah ke masjid, ya. Mereka juga membayar zakat, mereka juga bersedekah, ya. Al munafiquna yusalluna wa yatasaddaquna wa yukhrijuna lil jihadi ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi dhahiri. Bahkan orang-orang munafik juga memenuhi kewajiban, yaitu berjihad, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara lahiriah mereka ikut, ya, meskipun mereka menyembunyikan keimanan, ya, menyembunyikan kekufuran, ya. Mereka tidak beriman. Kekufuran mereka sembunyikan di dalam batinnya. Walakinnahum munafiquna fi qulubihim wa hum yaquluna la ilaha illallah wa lam tanfa'hum, ya. Meskipun mereka, ya, mau mengucapkan, ya, kalimat la ilallah, mereka menyembunyikan kemunafikan di dalam hati mereka,
dan kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan sama sekali tidak memberikan manfaat, bahkan justru sebaliknya, ya, menyeret mereka ke dalam dasar neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena tidak mengamalkannya, karena batinnya mengingkarinya, tidak meyakininya. Ya, mereka hanya memperlihatkan secara lahiriah saja. Mereka sholat, mereka sedekah, mereka haji, mereka jihad, tetapi di lubuk hati yang paling dalam mereka menyembunyikan, menyimpan kekufuran. Ya. Na'udzubillah, ya. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik, ya. Kemudian selanjutnya halaman ke-16, matan yang ke-6, walakinnal murada qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi wa mahabbatiha wa mahabbata ahliha wa bagad man khalafaha wa mu'adatahu, ya. Tujuan, ya, seseorang mengucapkan kalimat la ilallah, ya, pertama ia harus mengetahui, ya, mengetahui maknanya, kemudian meyakininya dengan hati, mencintainya, ya, mencintai kalimat tersebut, mencintai orang-orang yang mengamalkan kalimat tersebut, dan membenci serta memusuhi orang yang menyelisih kalimat la ilaha illallah. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, al-muradu min qauli la ilaha illallah qauluha bilisani ma'a i'tiqadil qalbi biha wal amali bi muqtadaha wa muwalati ahliha wa mu'adatu man khalafaha wa hadha huwal hubbu fillah wal bughdu fillah hadhihi kulluha min muqtada la ilaha illallah wa li hadza qalu la ilaha illallah laha sab'atun syurutun, ya, sab'atu syurutun, ya, nadamaha ba'du ulama'i biqaulihi ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquk ma'a mahabbati wa inqiyadin wal qabuli laha, ya. Tujuan kita mengucapkan kalimat la ilallah, ya, mengucapkan dengan lisan, ya, tujuannya adalah yaitu disertai dengan meyakininya, ya, meyakininya, mengimaninya dengan hati, kemudian mengamalkan tuntutannya, mempraktekkan konsekuensinya, ya, mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dan mengamalkannya, ya, memusuhi orang yang menyelisihinya, ya. Ini adalah kewajiban, ini adalah tujuan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, yaitu cinta karena Allah, ya, bukan karena yang lainnya, dan juga benci karena Allah, ya. Ini semua adalah konsekuensi, ini semua adalah tuntutan dari kalimat la ilallah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan kalimat la ilallah itu memiliki syarat-syarat, ya, yaitu ada 7 syarat, ya. Sebagian ulama, ya, menuliskan syarat-syarat tersebut dalam syair, ya, yaitu ilmu yang pertama, yakin yang kedua, syarat yang ketiga ikhlas, syarat yang keempat jujur, syarat yang kelima cinta, syarat yang keenam tunduk, syarat yang ketujuh menerima dengan bulat. Jada Syekhu Sa'ad bin Atiq rahimallah syartan saminan. Kemudian menambahkan, seorang ulama menambahkan, yaitu yang bernama Sa'ad bin Atiq, ya, menjadi 8 syarat. Yang ke-8, wajida saminaha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha, ya, yaitu yang ke-8, ya, kufur kepada selain Allah apa saja yang disembah, ya, mengkufuri selain Allah apa saja yang disembah. Selanjutnya di halaman yang ke-17, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan, ya, wa fi riwayatin khalisan min qalbihi wa fi riwayatin sadiqan min qalbihi wa fi hadisin akhar man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ya. Syarat-syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama ada yang mengatakan 7,
kemudian ada yang menambahkan sehingga menjadi 8, ya. Kemudian kalimat la ilallah juga memiliki rukun, ya. Yaitu ada 2, an-nafyu wal isbat, ya. An-nafyu wal isbat, ya. An-nafyu itu menolak seluruh sesembahan-sembahan yang batil. Al-isbat itu menetapkan sesembahan yang hak hanyalah Allah saja. Fala yakfi an-nafyu wa la yakfi al-isbat, ya. Tidak cukup kalau hanya sekedar menolak seluruh sembahan yang batil, dan tidak cukup juga kalau hanya menetapkan Allah saja yang sembahan yang hak. Bal la budda minal isnaini, maka wajib kedua-duanya, yaitu menolak seluruh sembahan-sembahan yang batil dan menetapkan hanya Allah saja sembahan yang hak. Penulis membawakan perkataan Nabi dalam berbagai redaksi yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah mukhlishon, ya. Tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah saja, ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilallah, ya, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishon, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishon, dengan ikhlas, ya. Hadza qayyidun, ini adalah contoh hadis yang bersifat mengikat, ya, muqayyad. Lam yaktasir ala qaulihi man qala la ilaha illallah, ya. Tidak membatasi kepada hadis yang berbunyi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi diikat dengan perkataan beliau yang lain, mukhlishon min qalbihi, mengucapkan dengan ikhlas dari hatinya. Artinya apa? Ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menjaganya, tidak berbuat syirik kepada Allah. Itu makna mukhlishon min qalbihi. Ia menjaganya sampai mati, ya. Tidak melakukan kesyirikan, ya. Tidak menduakan Allah, ya. La yakfi annahu yaqulu la ilaha illallah hatta yakuna dzalika khalisan min qalbihi. Jadi tidak cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Tidak cukup, tidak akan pernah cukup, ya, kecuali ia, ya, mengucapkan tersebut, ya, ikhlas, ya, ikhlas dari hatinya, ya, yaitu meninggalkan kesyirikan, berhenti melakukan kesyirikan, bertobat dari segala kesyirikan. Li'alla yakunu minal munafikin, agar tidak menjadi orang-orang munafik, ya, alladzi yaqulunaha bi alsinatihim walakin la yaqulunaha bi qulubihim, ya. Orang-orang munafik, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi batin mereka tidak mau membenarkannya, batin mereka tidak mau meyakininya, ya. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Kemudian penulis membawakan hadis yang lainnya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah, ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, ya. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadza qayyidun azimun, ini juga hadis yang bersifat muqayyad, yang mengikat, ya. Wa huwa qauluhu, yaitu pada potongan hadis, wa kafara bima ubida min dunillah, dan kufur, mengkufuri sesembahan selain Allah. Li'anna katsiran, karena banyak kaum muslimin, banyak manusia, karena kebodohannya, ya, karena ketidaktahuannya, yaquluna la ilaha illallah, mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa la yatrukuna ibadatal kubur, dan tidak mau meninggalkan peribadahan kepada kuburan, tidak berhenti meninggalkan dari menyembah kuburan, ya. Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa du'aul amwat, wa du'al amwat, mereka tidak berhenti dari berdoa kepada para mayat. Wal istighosata bihim, tidak berhenti dari beristighosah kepada mereka. Wa talabal hajati min ghairillah, mereka meminta hajat, meminta kebutuhan-kebutuhan kepada selain Allah. Haula'i la tanfa'uhum la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha yang sudah diucapkan tidak memberikan manfaat sama sekali. Li'annahum lam yakfuru bima yu'badu min dunillah, karena mereka belum mengingkari sesembahan selain Allah. Jadi percuma saja mereka mengucapkan kalimat itu kalau belum mengingkari, kalau belum menolak, kalau belum berlepas diri dari
sesembahan selain Allah. Kemudian di halaman yang ke-18, ila ghairi dzalika minal ahadisi dalati ala jahalati aksarin nas bihadhi syahadah, ya, menunjukkan bahwasanya hadis-hadis yang muqayyad tadi, ya, ternyata banyak orang-orang yang masih bodoh terhadap dua kalimat syahadat, masih bodoh terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka tentunya ini menjadi PR kita, menjadi tugas kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengajarkan, ya, kalimat la ilaha illallah, untuk mengajak manusia untuk memahami kalimat la ilaha illallah dengan benar, dan mengajak manusia untuk mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan tuntutannya. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.